Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Hamdi Syahid, mahasiswa PPG tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 243174713720. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP IT Permata Papua kelas 7 dengan materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong satu orang ketua kelas pimpin berdoa. Kedua tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Apa ada temannya yang sakit atau tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Raffi, siapa lagi? Najhan. Oke, Raffi, Najhan, Zaki. Siapa lagi? Anandika. Oke, 3 orang ya. Oke, semoga kita doakan yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal amin. Oke, baik. Selanjutnya Ustadz mau pastikan kondisinya semua dalam keadaan siap belajar, buku tulisnya, buku catatannya, pulpennya sudah ada semua? Sudah ada. Oke, berarti sudah siap belajar ya semua ya? Oke, Ustadz mau pastikan kembali seragamnya sudah digunakan sesuai jadwalnya? Oke. Mau mengingatkan kembali kesepakatan awal kita di materi sebelumnya di pekan lalu. Ada yang masih ingat menjaga kebersihan, yang kedua kedisiplinan. Oke, yang ketiga ketertiban. Jadi Ustadz harap kesepakatan awal kita masih tetap dijaga supaya kita bisa efektif dalam belajar. Oke, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan, tapi sebelum Ustadz jelaskan, Ustadz mau tahu sudah sampai mana pengetahuan kalian. Nah, Ustadz di sini ada sebuah pertanyaan. Nah, di sini setiap hari kita makan, berpakaian, belajar. Menurut kalian apakah semua itu termasuk kebutuhan? Mengapa? Apa yang terjadi jika seseorang membeli barang yang tidak dibutuhkannya? Pentingkah menjadi konsumen yang bijak? Nah, jelaskan. Semuanya sudah ada sticky note di depan mejanya, sudah bisa dilihat ada? Oke, dari sticky note itu antum silakan kerjakan 2 soal ini. Setelah itu nanti antum tempelkan di sebelah sini. Oke, baik, biar lebih semangat lagi karena antum sudah menjelaskan. Di sini ada yang bisa jelaskan satu orang tentang yang pertama? Oke, Raka, silakan Raka. Ya, karena makan, berpakaian, dan belajar adalah hal penting agar kita bisa hidup sehat, terlindungi, dan memiliki pengetahuan. Oke, good job Raka. Selanjutnya yang kedua ada yang mau jawab? Saya Oke, silakan Bayu. akan terjadi pemborosan, uang habis, badan menumpuk, dan bisa menyesal. Oke, good job, bagus. Oke, baik. Selanjutnya supaya lebih semangat karena sudah mencari pengetahuan awal, kita akan lanjut dengan ice breaking dulu biar lebih semangat ya. Oke. Masih hafal ice breaking yang pernah Ustadz kasih? Aram Samsam, betul. Ustadz kasih Aram Samsam. Boleh kita buat sini. Sam aram sam guli 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 aram sam guli 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 sam arafi arafi
Good job. Luar biasa, masih semangat semua ya. Oke, silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Oke, bagaimana? Sudah semangat? Oke, good job. Nah, kita lanjut ke apa yang sebenarnya kita mau pelajari hari ini. Ada 4 tujuan yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebutuhan dan aktivitas ekonomi secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis kebutuhan. Ada primer, sekunder, dan tersier dengan benar. Yang ketiga, ada peserta didik mampu menganalisis hubungan antara aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis perbedaan kebutuhan antar individu berdasarkan usia, pekerjaan, dan lingkungan. Oke, baik. Ini tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Nah, selanjutnya Ustadz akan sajikan sebuah video. Di sini ada 2 video. Jadi antum silakan simak. Nanti akan ada beberapa. Hai teman-teman, saat melakukan aktivitas, pasti kita pernah merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya ketika kita lapar atau mengantuk. Tapi menurut kalian, makan dan tidur itu termasuk kebutuhan atau keinginannya? Kebutuhan adalah hal-hal yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Tapi ini kisah yang nanti antum bisa ambil karena ini berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan. Yang mana yang harus lebih dulu dipenuhi, kebutuhan kah atau keinginan? Nah, kita simak dulu videonya. Bu, ayo panggil Bu. Iya, ini. Ya. Pak, Bu, suaminya ada? Oh, kenapa Pak? Udah datang. Tadi ada. Ya. Pak, PR kemarin sudah selesai belum? Pak, nama kita kan Pak? Gimana? Rumah sakit sekarang ambil dia Pak. Sudah bosan ya sekarang. Ini harus kamu Pak. Kasih Pak. Ingat ya, menaati peraturan itu bukan hanya kewajiban, tapi untuk kebutuhan kamu. Oke, baik. Ini adalah video yang kedua. Jadi, mematuhi peraturan itu juga merupakan kebutuhan. Nah. Oke, baik. Kita selanjutnya dari video ini. Nah, dari video ini muncul pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian pahami tentang kebutuhan dan keinginan? Ada yang mau jawab? Saya. Oke, silakan Pandu. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk hidup. Dan Oke. keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki tapi tidak wajib. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk Pandu. Oke, good job ya. Jadi kalau kebutuhan memang sudah harus dipenuhi karena itu kebutuhan. Seperti makan, minum, dan pakaian. Kalau antum tidak punya pakaian hari ini, antum malu kan keluar kelas? Pastinya malu. Nah, tapi kalau keinginan, antum tidak ada itu pun masih tetap akan berjalan hidup antum. Sama kayak tadi di video, ya kan? Videonya itu tadi belum butuh motor, tapi sudah beli motor. Maka akibatnya seperti tadi. Yang kedua, apa contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang kalian lihat di video? Ada yang bisa jawab? Saya. Oke, silakan Royan. Primer itu ada makanan, pakaian, dan rumah. Oke. Sekunder itu ada sepeda, alat tulis, data sekolah. Oke. Kalau tersier, HP mahal, motor sport, dan pakaian bermerek. Oke, betul. Beri aplaus untuk Royan. Bagus ya. Yang selanjutnya, Ustadz mau bertanya, apakah ada yang mau memberikan tanggapan di luar pertanyaan ini? Ada yang memberikan tanggapan tentang video?
Sudah jelas ya? Sudah jelas videonya? Nah, kalau begitu, Ustadz mau menanyakan lagi kembali mengenai yang terakhir. Kalau uang jajan kalian hanya cukup untuk satu hal, kalian akan pilih yang mana? Mau beli makanan kah, mainan kah, atau kuota? Kalian mau pilih yang mana? Ada yang bisa jawab? Saya. Oke, silakan Davi. Kalau saya pilih beli makanan karena itu kebutuhan utama saya agar tidak terlalu parah. Oke, betul, gue jawab. Jadi kebutuhan primer. Jadi yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah makanan, mainan, dan kuota tidak bisa membuat kita kenyang. Jadi kalau lapar harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut. Nah, sebenarnya apa itu kebutuhan? Antum boleh tulis pengertian kebutuhan menurut kalian, bebas apa saja. Nah, terus urutkan yang paling penting, mungkin makanan, ini terserah. Pakaian, apa terserah. Antum boleh tulis di buku catatannya masing-masing, oke? Setelah itu nanti kalian akan diskusi dengan teman apa yang akan kalian bahas. Nanti Ustadz akan bagikan LKPD-nya. Tapi silahkan antum bahas dulu yang secara individu ya, dikerjakan secara individu. Dan tapi boleh berdiskusi dengan temannya mengenai kebutuhan apanya kalian sama atau tidak. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 3 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Tenang, jawabannya tidak ada yang salah dan benar. Ini karena disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, waktunya habis. Tidak apa-apa, catatannya disimpan dan kita akan cross check kebenarannya apakah sudah sesuai dengan pemahaman yang antum dapatkan dari video tadi dengan materi singkat yang akan Ustadz perlihatkan. Oke, jadi kebutuhan kita semua berbeda-beda. Mungkin ada dari teman sebangkunya sudah lihat berbeda-beda. Ada yang pertama mungkin, Ustadz saya lebih butuh tempat tinggal dulu yang harus ada, baru makanan. Dan ada yang lain-lain juga. Jadi di sini ada siswa yang membutuhkan buku dan alat tulis untuk belajar. Ada ibu yang membutuhkan alat masak untuk menyiapkan makanan kalian. Ada pelukis yang membutuhkan kuas dan cat untuk melukis. Sama seperti Ustadz yang membutuhkan laptop, speaker, dan LCD untuk bisa mengajar kalian. Oke. Selanjutnya, kebutuhan dan keinginan. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa kebutuhan itu meliputi hal-hal yang penting di dalam hidup seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Kalau keinginan adalah hal yang diinginkan tetapi tidak esensial. Tidak esensial itu berarti tidak penting. Oke. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Membentuk kelompok secara heterogen dari 4 sampai dengan orang. Ya, Ustadz sudah bagikan berdasarkan hasil asesmen kemarin ya, bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan pembagiannya sudah ditentukan di pertemuan sebelumnya kan? Ya. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah tentukan kelompok-kelompoknya dari sehingga bergabung dengan kelompok sesuai hasil asesmen kemarin dengan sesuai tingkat kemampuan yang berbeda. Oke, selanjutnya Ustadz akan bagikan LKPD ke kalian semua. Ini situ ada materi dan ada beberapa pertanyaan. Oke, baik. Nah, setelah itu, bagi teman-teman sudah bisa dibuka LKPD-nya? Sudah dilihat? Oke, jadi kalian akan mencari tahu tentang materi masing-masing. Yang pertama ada tentang pengertian kebutuhan dan keinginan dari kelompok 1. Yang kedua ada tips kebutuhan dan keinginan dari kelompoknya Adrian, kelompok 2. Kelompok 3 ada materi klasifikasi dari premier, sekunder, sampai dengan tersier. Nanti di kelompoknya Abrar, antum bertugas di bagian faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Bisa dilihat ya di sini ya, di LKPD-nya. Antum silakan dijabarkan dan dijelaskan nanti ini, oke? Oke, dipresentasikan. Oke, ada yang membutuhkan tablet? Kelompok mana yang membutuhkan tablet? Oke, kelompoknya Pandu, kelompoknya Adrian, sama kelompoknya Zilal. Oke, silakan diambil. Oke, silakan disiapkan. Sudah ada kertasnya semua ya? Oke, nanti setelah ini kita akan presentasi masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang membutuhkan karton? Oke, silakan. Oke, silakan ya. Sudah dibagi tugas-tugasnya. Jadi Ustadz harap sudah bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nanti mau presentasinya pakai apa? Presentasi apa? Canva ya, digital ya berarti. Mau buat apa? Kebutuhan dan keinginan. Poster kebutuhan dan keinginan. Oke, poster ya.
Oke, berarti kalau membuat poster berarti nanti presentasinya pakai tablet saja ya. Oke, siap. Nanti di Enggak usah, nanti di situ aja dikasih lihat, nanti di zoom. Apa? itu yang ini. Yang ini. Itu sisanya bisa dilihat. Ya nanti ini. Oke. Jadi dari faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ini ada 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti bagi aja di situ. Tulis di sini ya. Nanti presentasikan. Boleh didiskusikan ya, mungkin ada perbedaan pendapat. Oke, nanti yang bicara Pak itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua kelompok dari kelompok 1. Nama saya Dilal Ahmad Arifta. Nama saya Taufik Hari Dewi Putra. Nama saya Rivaldi Sakari. Nama saya Al-Fakih Muhammad. Saya Muhammad Firman. Saya Muhammad Ridho Rizky Fahmi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan sehari-hari adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan aktivitas. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang ingin dimiliki untuk kepuasan atau kenyamanan, tetapi tidak esensial. Kebutuhan dasar contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan lainnya adalah transportasi, komunikasi, dan keamanan dan pekerjaan. Sedangkan kalau keinginan adalah barang mewah, contohnya pakaian bermerek, mobil mewah, dan perhiasan. Ada lagi jenisnya namanya hiburan, yaitu liburan mewah, menonton bioskop, berlangganan Netflix, dan bermain game. Sedangkan ada lagi yaitu jenis satunya lagi yaitu gaya hidup, memiliki gadget terbaru, makan di restoran mewah. Perbedaan utama terletak pada urgensi dan dampaknya. Kebutuhan harus dipenuhi untuk bertahan hidup, sedangkan keinginan hanya bersifat opsional dan dapat ditunda atau dihilangkan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Good job, bagus. Luar biasa. Bagaimana? Sudah jelas ya dari pembawaan materinya, jelas dan cukup padat juga, luar biasa. Oke, boleh duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kita persilahkan dari kelompok 2. Oke, dijelaskan dulu nih. Oke. Di belakang, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakarabani Ismail, saya ketua kelompok 2 dan saya di sini akan menjelaskan tips membedakan keinginan dengan kebutuhan. Ini anggota saya namanya Adrian. Muhammad Asman Hafiz. Davi Palevi. Pemungkas Baju Haji. Muhammad Rasya Akbar. Oke, buat apa nih? Tanya diri sendiri, apakah ini esensial untuk hidup atau hanya untuk kesenangan? Tunggu sebelum membeli. Tunggu beberapa hari, jika tetap ingin, pertimbangkan lagi. Periksa anggaran, prioritaskan kebutuhan sebelum keinginan, buat daftar prioritas, pisahkan antara kebutuhan utama dan keinginan tambahan, dan terakhir, pikirkan jangka panjang. Apa dampak jangka panjangnya, esensial atau tidak? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dengan waktu yang seadanya mereka berhasil membuat poster mini ya. Pastinya dari hasil diskusi yang panjang ya tadi Ustadz lihat. Oke. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 2, luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya ada kelompok 3 dengan pengklasifikasian kebutuhan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami perkenalan dulu. Nama saya Royan. Nama saya Rivaldi Alfarizi. Nama saya Nugi. Nama saya Muhammad Asraf. Di sini ada beberapa gambaran. Pertama di sini Premier. Premier itu wajib dibutuhi. Di sini ada sekolah, tempat tidur, air minum, rumah, makanan dan baju. Sekunder ini boleh dipenuhi atau tidak boleh dipenuhi, gak apa. Ada HP, motor, tempat peralatan sekolah, nonton, dan laptop. Di sini tersier ini ada barang yang mahal.
Di sini ada kapal, perhiasan, ada jam tangan, hotel dan juga mobil. Oke. Mana? Terima kasih. Sekian dari kami, makasih semua. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa ya, mengklasifikasikannya dengan gambar ya, membuat kita tidak bosan melihatnya. Oke, ternyata di sini kebutuhan malnya ada helikopter, ada speedboat. Ya. Siapa di sini yang besarnya nanti mau beli speedboat? Saya. Berarti calon-calon orang kaya semua ini ya. Oke, kita persilahkan kepada kelompok terakhir, kelompok 4, tentang apa materinya? Faktor. Oke, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kepada kelompok 4 kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Athilal Abrar Zainal, Ketua Kelompok 4 bersama teman saya yaitu Muhammad Raden Pandu Putra Wibisono. Alif Azuri Kurniawan. Zafiq Ubair. kami akan mempresentasikan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dapat berbeda dalam berbagai hal, seperti pakaian, perawatan diri, dan presensi gaya hidup. Yang kedua ada tingkat pendapatan memiliki pengaruh besar terhadap kebutuhan manusia. Semakin tinggi pendapat seseorang, semakin besar kemampuannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk kebutuhan sekunder dan tersier. Yang ketiga, tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia termasuk tingkat pendidikan. Yang keempat, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan termasuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia termasuk kebutuhan terkait lingkungan tempat tinggal. Tingkat pendapatan yang berbeda akan menghasilkan kebutuhan yang berbeda pula, terutama dalam hal kualitas dan jenis tempat tinggal, serta fasilitas dan lingkungan sekitarnya. Sekian dari kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus, silakan kembali. Apa klasifikasi kebutuhan sudah tepat digambarkan? Ada apa tadi? Premier, sekunder, dan tersier. Berarti sudah jelas ya. Oke, yang kedua, hubungan antar kebutuhan dan aktivitas ekonomi sudah tergambar jelas? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Yang terakhir nih, adakah yang mau memberikan gambaran tentang temuan menarik dari kelompoknya? Ada? Oke, silakan Davi. Apa yang temuan menarik yang kamu dapatkan dari kelompokmu? Dari kelompokku, kita bisa tahu cara membedakan keinginan dan kebutuhan. Oke, beri tepuk tangan untuk Davi, luar biasa. Oke. Oke. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan dari seputar materi ini ke Ustadz? Mungkin ada yang teman-teman, Ustadz saya belum paham nih tentang bagaimana sih mengelola skala prioritas kebutuhan dan keinginan. Atau adakah yang mungkin kurang paham di materi yang lain? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada? Berarti sudah jelas ya kalau tidak ada? Oke, baik. Selanjutnya, kalau sudah jelas, yakin tidak ada yang tanyakan? Oke. Kita lanjut berarti ya, kita akan menarik kesimpulan dari hasil materi yang telah kita lakukan. Nah, kalian akan tulis apa nih kesimpulan yang sudah kalian dapatkan. Ada sticky note lagi di mejanya, bisa diambil lagi satu orang satu. Oke, aman lagi. Boleh nanti 2 kertas ya, yang satu khusus kesimpulan, yang 2, 3, 4 khusus nanti untuk refleksi. Oke? Boleh pakai 2 sticky note ya. Ya, nomor 1 kesimpulan materi. Oke. Nomor 1, tuliskan kesimpulan dari materi yang telah kalian dapatkan. Materi yang saya dapatkan adalah ternyata keinginan itu tidak harus dituruti. Ternyata keinginan, coba sekali lagi. Ternyata keinginan tidak harus dituruti. Oke, ternyata keinginan tidak harus dituruti. Oke, good job, bagus Kak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan refleksi. Ada yang mau jelaskan tentang
apa hal yang baru saya pelajari hari ini? Ada? Oke, silakan Nugi. Boleh ke depan lagi. Wih, memang Nugi ini ya aktif ya. Oke, silakan Nugi. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Kita bisa mengetahui antara kebutuhan dan keinginan kita. Oke, kita bisa mengetahui kebutuhan antara kebutuhan dan keinginan kita. Selanjutnya, apa bagian yang paling saya sukai dari pembelajaran tadi? Oke, ada dua nih. Kita persilahkan dua orang, silakan ke depan. Oke, kita dengar dulu dari Raka, baru habis itu dari Opik. Oke, silakan. Apa? Boleh dibaca lagi. Bagian dulu yang paling saya sukai dari pembelajaran tadi adalah saat presentasi dan menyimak video serta ice breaking Aram Samsam. Oke, bagus sekali, luar biasa. Selanjutnya dari Opik. Apa bagian yang saya paling sukai dari pembelajaran tadi adalah menonton video lucu tapi mengandung pelajaran penting. Oke, mantap. Beri tepuk tangan juga untuk Raka dan Opik. Jadi Opik tertarik sama video short movie-nya. Kalau Raka senang dengan materi dan ice breaking Aram Samsam. Oke, semoga Ustadz bisa konsisten juga membawakan materi dengan tetap semangat, dengan ice breaking yang pastinya meningkatkan semangat kalian, dengan video yang lucu tapi memberikan makna. Nah, dari itu semua antum merasa senang dengan materi pembelajaran tadi? Senang. Oke, alhamdulillah ya. Yang terakhir nih, bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan saya sehari-hari? Ada yang mau? Oke, Raka. Selain Raka ada lagi? Oke, Zilal. Silakan Raka sama Zilal. Oke, silakan dari Zilal dulu lagi. Tadi yang pertama Raka kan? Dengan menggunakan uang jajan itu kita pakai buat beli yang dibutuhkan, bukan untuk keinginan. Oke, luar biasa, beri tepuk tangan. Raka, dengan cara lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. oke, luar biasa juga. Oke, terima kasih Zilal, Raka. Oke, lebih mengutamakan kebutuhan. Ustadz akan jelaskan sedikit mengenai pertemuan kita ke depan ya. Minggu depan kita akan lanjut dengan membahas aktivitas ekonomi. Apa aktivitas ekonomi? Ada 3. Yang pertama produksi. Yang kedua ada yang ketiga ada betul, konsumen, konsumsi sama, betul. Nah, nanti materi yang akan selanjutnya kita bahas adalah itu tadi. Jadi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sebenarnya produksi, distribusi, dan konsumsi ini itu yang menunjang antum bisa memenuhi kebutuhan kalian. Semoga dengan rasa syukur kita, dengan istighfar yang tadi kita lakukan, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang tadi kita lakukan. Semoga segala kegiatan yang kita kerjakan di hari ini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Sebelum Ustadz tutup, ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan kita pekan depan? Apa, David? Materi kita tentang itu tadi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Davi pasti mau tahu lebih banyak lagi ya. Nah, nanti kita akan bahas pekan depan. Jadi kita akan bertemu dan bahas lebih dalam. Pastinya kalian akan presentasi sesuai dengan kemampuan kalian lagi. Mungkin ada kemampuan baru yang muncul. Nah, itu nanti kita akan bahas. Oke, kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis, tapi nanti dipimpin sama ketua kelas. Oke, sikap. Kedua tangan diangkat, kepala ditundukkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih semuanya.